Oke, selamat pagi students. Assalamualaikum dimanapun kalian berada. Sekarang kita akan mulai kelas kita. Sebelum kita mulai, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas pagi yang indah ini. Terima kasih atas penjagaanmu. Saat ini kami akan memulai pelajaran kami. Kami memohon agar Roh Kudus memberkati kami, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tolong berkati para siswa yang sementara menyaksikan video ini, biar mereka boleh fokus, boleh mengerti, dan boleh bertumbuh di dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Alkitab. Kemarin kita sudah belajar tentang nubuatan Alkitab. Bisa nggak dipercaya Alkitab? Dan bisa, karena Alkitab adalah kebenaran. Kita akan berbicara atau membahas sedikit tentang komunikasi. Komunikasi. Apa alat komunikasi yang saat ini sangat sering dipakai oleh manusia? Alat komunikasi yang paling sering dipakai oleh manusia adalah gadget, smartphone. Di mana-mana pakai. Contohnya WhatsApp. Sekarang kalau mau teks di WhatsApp aja. Video call di WhatsApp, telepon di WhatsApp. Contohnya itu. Instagram, Facebook, Twitter. Itu dipakai orang untuk berkomunikasi. Cara orang berkomunikasi. Misalnya saya ada di Malang dan mama saya ada di Jakarta. Saya bisa komunikasi dengan dia. Walaupun tidak ketemu langsung. Pertanyaannya sekarang adalah apa atau dan bagaimana cara Allah berkomunikasi dengan manusia? Apakah kita masih melihat Allah sekarang? Apakah kita masih bisa ngobrol dengan Allah? Atau Allah masih bisa berbicara dengan kita? Mari kita lihat pembahasan berikut ini. Komunikasi Allah kepada manusia. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah dan manusia dapat berbicara dengan tatap muka. Ngomong, tatap muka. Bisa melihat mukanya Allah dan memegang Allah. Nah, komunikasi pertama Allah. Cara atau percakapan yang terjadi antara Allah dan manusia yang pertama dicatat di dalam Alkitab. Yang dicatat di dalam Alkitab adalah di dalam Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Ini setelah Allah menciptakan mereka ya. Setelah menciptakan Adam dan Hawa, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan di laut dan burung-burung di darat, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Komunikasi pertama Allah adalah komunikasi berkat, memberikan berkat. Lalu Allah memberikan perintah untuk beranak cucu, menikah, dan mengatur segala yang ada di bumi. Hewan-hewan, binatang, ikan-ikan, tumbuh-tumbuhan bahkan. Namun, ini adalah komunikasi yang pertama. Kita sudah tidak memilikinya lagi. Allah tidak datang kepada kita ya kan? Atau sudah ada yang pernah didatangi oleh Allah? Saya belum pernah, dan saya yakin kita semua belum pernah seperti itu. Mungkin dalam mimpi atau dalam imajinasi kita mungkin. Nah, namun adik-adik, setelah jatuh ke dalam dosa, manusia sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Sudah nggak bisa secara langsung kita baru berkomunikasi dengan Allah. Sudah tidak bisa. Kenapa? Karena kita sudah berdosa. Karena hanya ketika kita suci, manusia masih suci di Taman Eden, manusia masih bisa melihat Allah. Manusia masih bisa melihat Allah yang suci. Karena dosa, manusia sudah tidak suci. Karena tidak suci lagi, manusia tidak dapat melihat Allah yang suci dan kudus. Dosa telah memisahkan Allah dan manusia. Yesaya 59 ayat 2. Yang tadinya Allah sama-sama manusia, mulai terpisah. Jauh, semakin jauh. Yesaya 59 ayat 2.
Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadapmu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Apa yang memisahkan manusia? Dosa. Nah, dosa. Apa itu dosa? Kejahatan. Nah, inilah yang membuat manusia jauh dari Tuhan. Dan Tuhan sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan manusia. Pertanyaannya lagi, bagaimanakah cara Allah berkomunikasi dengan manusia? Bagaimana cara Allah? Nah, ada caranya. Ini dia caranya. Ada 6 cara bagaimana Allah berkomunikasi dengan manusia. Hafalin ya, dicatat ya yang ini. Yang pertama, mimpi, suara, penglihatan, melalui para malaikat, melalui para nabi, dan melalui Tuhan Yesus. Nah, ada contoh-contohnya nih. Ini cara-caranya cara-cara Allah berkomunikasi dengan manusia. Karena sudah tidak dapat lagi berkomunikasi secara langsung, Allah menggunakan 6 metode ini. Nah, melalui mimpi. Contohnya, Yakub bermimpi. Di Kejadian 28 ayat 12. Nebukadnezar bermimpi. Apa mimpi Nebukadnezar? Nebukadnezar melihat patung yang besar. Melalui penglihatan. Maksudnya penglihatan ini, tiba-tiba manusia matanya melek, tetapi yang dilihat bukan yang di depan, tetapi yang dilihat adalah apa yang ingin Allah tunjukkan. Nah, itu dia. Melalui para malaikat. Banyak umat-umat Tuhan di dalam Alkitab melihat malaikat dan mendengar perkataan malaikat. Contohnya, Ibu Yesus atau Maria melihat malaikat, dan malaikat berbicara kepada Maria bahwa Maria, engkau akan melahirkan seorang anak. Nah, itu dia. Melalui para nabi, Tuhan mengutus nabi-nabinya. Nabi-nabi Tuhan diutus untuk berbicara kepada umat. Jadi, Nabi Musa, Tuhan datang kepada Nabi Musa. Lalu apa? Berkatalah, berfirmanlah Tuhan. Bilang ini kepada Israel. Lalu Musa datang kepada Israel dan berbicara. Nah, ini tadi yang ketinggalan ya, melalui suara. Bagaimana caranya melalui suara? Contohnya Musa. Musa mendengarkan suara Tuhan dari semak-semak yang terbakar. Yang terakhir, melalui Tuhan Yesus. Melalui Tuhan Yesus. Komunikasi yang paling sempurna adalah melalui Yesus, di mana bisa dilakukan secara langsung. Ingat, Tuhan itu siapa? Yesus itu adalah siapa? Yesus itu adalah Tuhan. Dan Yesus pernah datang ke bumi. Ngapain? Untuk menyatakan kehendak Tuhan kepada dunia dan juga menebus manusia. Dengan kata lain, Allah juga berkomunikasi melalui Yesus. 6 caranya. Yang pertama, melalui mimpi, melalui suara, melalui penglihatan, melalui para malaikat, melalui para nabi. Dan yang paling penting adalah, yang paling sempurna, melalui Tuhan Yesus. Allah berbicara melalui Tuhan Yesus yang ada di bumi, yang datang ke bumi waktu itu. Nah, sarana yang paling banyak dan paling sering digunakan oleh Tuhan sehingga sekarang adalah Alkitab. Melalui Alkitab, Tuhan memberikan tuntunan dan petunjuk kepada manusia agar tidak terjerumus ke dalam dosa. Maka kita perlu mempelajari firman Tuhan setiap hari. Jadi, cara komunikasi Allah yang paling sering digunakan sampai sekarang, sampai tahun 2020 adalah Alkitab. Alkitab adalah alat komunikasi Tuhan untuk berbicara kepada manusia, menuntun manusia supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Bagaimana cara Alkitab ditulis? 1 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah dibuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Melalui Roh Kudus, Allah menulis Alkitab melalui hamba-hambanya untuk berkomunikasi dengan manusia. Kesimpulannya, walaupun manusia sudah jatuh di dalam dosa dan tidak dapat berkomunikasi lagi dengan Allah secara langsung, namun Allah tetap berbicara kepada manusia melalui firman-Nya.